Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nur Kumalasari, Nur Alia, dan Reza Putri Pradiwa. Baiklah, materi yang akan kami bahas kali ini yaitu sistem pembuluh darah. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama anatomi pembuluh darah, yang kedua fisiologi kardiovaskuler, yang ketiga pengaturan kardiovaskuler, yang keempat pola respon kardiovaskuler, dan yang kelima pembuluh darah, yang keenam penuaan dan sistem jantung, dan yang ketujuh gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Baiklah, materi yang pertama anatomi pembuluh darah. Struktur dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang disebut sebagai tunika intima, yang di tengah disebut sebagai tunika media, dan yang terluar disebut sebagai tunika adventitia. Tunika intima terdiri dari selapis sel endotel yang bersentuhan langsung dengan darah yang mengalir dalam lumen, dan jaringan elastin yang berpori disebut membran basalis. Tunika media terdiri dari sel-sel otot polos, jaringan elastin, proteoglikan, glikoprotein, dan jaringan kolagen. Tunika eksterna atau adventitia merupakan lapisan yang luar terdiri dari jaringan ikat gembur yang berguna menguatkan dinding pembuluh darah. Selanjutnya, jenis pembuluh darah. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler yang akan saya jelaskan nanti. Perbedaan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sifat dinding pembuluh darah arteri tebal, elastis, pembuluh darah vena tipis dan kurang elastis, sedangkan pembuluh darah kapiler tipis dan permeable. Arah aliran arteri meninggalkan jantung, pembuluh darah vena menuju ke jantung, dan pembuluh darah kapiler berawal dari anteriol. Tekanan arteri kuat, kalau terpotong darah memancar. Pembuluh darah vena lemah, kalau terpotong darah menetes. Dan pembuluh darah kapiler peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan darah. Darah pada pembuluh darah arteri banyak mengandung O2 kecuali nadi paru-paru. Pembuluh darah vena banyak mengandung CO2 kecuali vena paru-paru. Dan pembuluh darah kapiler banyak mengandung O2. Letak pembuluh darah arteri lebih ke dalam, pembuluh darah vena dekat permukaan tubuh, dan pembuluh darah kapiler antara arteri dan vena. Klep pada pembuluh darah arteri hanya satu pada pangkal nadi. Pembuluh darah vena banyak di sepanjang pembuluh, dan pembuluh darah kapiler tidak memiliki. Denyut pembuluh darah arteri terasa, pembuluh darah vena tidak terasa, kapiler tidak diketahui. Letak arteri tersembunyi, vena dekat dengan permukaan kulit, dan kapiler tersembunyi. Jika terluka pembuluh darah arteri, darahnya akan memancar, sedangkan pembuluh darah vena darahnya mengalir. Selanjutnya, distribusi darah. Sistem tertutup adalah suatu mekanisme perindustrian darah yang mengikuti standar operasional produsen pelayanan di rumah sakit tanpa melibatkan pihak lain seperti keluarga pasien. Yang kedua, metode rantai dingin adalah suatu sistem pemeliharaan suhu darah dan komponen darah dari mulai pengambilan sampai dengan pemberian darah kepada pasien. Materi yang kedua, fisiologi kardiovaskuler. Fisiologi kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh.
tekanan darah yang terdiri dari sistol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah setiap satuan luas pada pembuluh darah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistol dan diastol. Tekanan dipengaruhi oleh curah jantung dengan resistensi perifer. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh tiap-tiap vertikel per menit. Selanjutnya resistensi. Resistensi yang pertama, resistensi vaskular adalah resistensi yang harus diatasi untuk mendorong darah melalui sistem peredaran darah dan menciptakan aliran. Yang kedua, resistensi pembuluh darah sistematik digunakan dalam perhitungan tekanan darah, aliran darah, dan fungsi jantung. Vasokonstriksi yaitu penurunan diameter pembuluh darah meningkatkan SVR, sedangkan vasodilatasi atau peningkatan diameter menurunkan SVR. Selanjutnya pembuluh darah yaitu arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi membawa darah dari jantung, kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan dan vena, darah dan jaringan, dan vena yang membawa darah dari kapiler kembali ke jantung. Yang kedua, pembuluh darah arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pembuluh darah balik yang membawa darah menuju jantung. Sistem sirkulasi sangat penting dalam mempertahankan hidup. Fungsi utamanya adalah mengantarkan oksigen nutrisi ke semua sel, serta mengangkut zat buangan seperti karbon dioksida. Lapisan terluar disebut tunika adventia yang tersusun dari jaringan penyambung. Di lapisan selanjutnya terdapat tunika media yang tersusun atas otot polos dan jaringan elastis. Lapisan terdalam adalah tunika intima yang tersusun atas sekondotelit. Darah mengalir di dalam pada lumen. Yang ketiga, pembuluh darah vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat dengan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang-cabang pembuluh balik yang terkecil dengan sel-sel tubuh. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang dan ukurannya bercabang-cabang. Pembuluh itu semakin jauh dari jantung semakin kecil. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah terkecil di tubuh yang berdiameter sekitar 5-10. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nur Alia. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai pengaturan kardiovaskular. Yang pertama, autoregulasi aliran darah. Autoregulasi adalah fenomena fisiologi di mana perubahan dinamis tahanan pembuluh darah untuk menjaga aliran pada level yang dibutuhkan oleh aktivitas metabolit lokal. Meskipun terjadi perubahan tekanan perfusi, autoregulasi aliran darah timbul karena adanya perubahan dalam tahanan aliran darah dan perubahan dalam tonus otot pembuluh darah. Kemudian selanjutnya mekanisme syaraf. Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula batang otak.
Bermula dari jara saraf simpatis di pusat vasomotor ini, kemudian berlanjut ke bawah ke medula spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Kemudian selanjutnya pengaturan jantung. Pusat tertinggi terletak di korteks cerebri sehingga faktor fisik dan emosi dapat mempengaruhi aktivitas jantung. Pusat berikutnya di bawah koneksi adalah hipotalamus, bagian medial yang mengirim impuls ke pusat inhibisi di medula oblongata. Pusat eksitasi meneruskan impulsnya ke saraf simpatis dan pusat inhibisi meneruskan impulsnya ke saraf parasimpatis. Selanjutnya ada pengaturan kardiovaskular. Latihan dan sistem kardiovaskular. Olahraga atau latihan fisik tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal, tetapi juga sistem kardiovaskular, respirasi, ekskresi, dan saraf. Latihan harus mempunyai takaran yang tepat baik intensitas, lama maupun frekuensinya untuk mencapai hasil maksimal dalam meningkatkan daya tahan, kecepatan reaksi, kemampuan pengambilan oksigen, kekuatan otot termasuk otot jantung dalam mengontrol tekanan darah dan denyut nadi. Kaitan olahraga dengan jantung dan pembuluh darah dapat dipahami karena dengan jantung merupakan organ vital yang memasok kebutuhan darah di seluruh tubuh. Materi selanjutnya mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peran organ ini sangatlah penting di dalam sistem sirkulasi. Ada 3 jenis pembuluh darah utama. Yang pertama arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan di sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Ada peredaran darah panjang atau besar atau yang disebut dengan sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru. Kemudian darah yang sudah berada di atrium kiri diteruskan ke ventrikel kiri, untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di seluruh area tubuh. Kemudian setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawa ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju atrium kanan jantung untuk mengalami proses difusi. Peredaran darah panjang atau besar atau sistemik memiliki urutan perjalanan peredaran darah, yaitu bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, dan vena cava inferior, baru selanjutnya ke serambi kanan. Yang kedua ada peredaran darah pendek atau kecil yang disebut dengan pulmonalis. Sirkulasi pulmonal merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Baik vena cava superior maupun inferior, lalu memasuki atrium kanan dan diteruskan ke ventrikel kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di ventrikel kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan difusi antara karbon dioksida dengan oksigen di alveoli. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, urutan perjalanan peredaran darah kecil, yaitu bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, dan jantung. Yang ketiga ada sirkulasi fetus.
Sirkulasi darah fetal pada janin dan sirkulasi darah pada anak dan dewasa berbeda. Untuk memahami implikasi anestesi pada penyakit jantung, seorang ahli anestesi harus mengenal sirkulasi fetal dan sirkulasi dewasa. Perubahan sirkulasi terjadi sangat cepat pada saat kelahiran. Periode ini dinamakan periode transisi, di mana sirkulasi fetal akan berubah menjadi sirkulasi manusia normal atau dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Reza Putri Pradiwa ingin mencoba untuk menyambungkan materi selanjutnya, yaitu ada materi kita selanjutnya yaitu mengenai penemuan dan juga sistem jantung. Baiklah, tanpa panjang waktu langsung saja kita masuk ke materi. Nah, penuaan seperti yang telah kita ketahui ataupun sering dengar bahwasanya penuaan atau yang lebih sering dikenal dengan nama aging merupakan salah satu dari akumulasi perubahan organisme ataupun objek. Nah, objek apa nih? Nah, objek dari waktu ke waktu. Nah, penuaan pada manusia ini justru berkaitan dengan proses yang namanya multidimensional, fisik, psikologis, dan juga perubahan sosial. Nah, umur merupakan salah satu ukuran secara kronologis dan juga ulang tahun seseorang merupakan hal yang penting dalam masalah penuaan. Nah, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya usia suatu manusia atau makhluk hidup, maka akan semakin bertambah pula yang namanya penuaan. Nah, tentunya penuaan ini proses alami pada tubuh yang pada semua orang akan alami seiring dengan bertambahnya usia dan juga seiring bertambahnya waktu. Hanya saja prosesnya itu terjadi pada usia yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang lebih cepat daripada seharusnya karena ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu seperti faktor apa saja sih? Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu. Mungkin salah satunya adalah faktor sinar UV, UVB. Nah, karena penggunaan sunscreen yang tidak sering atau beraturan itu bisa menjadi dampak besar, karena seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sinar matahari itu tidak selain memberikan manfaat juga dapat merusak kulit jika terpapar terlalu lama. Nah, selanjutnya itu kita masuk yang namanya sistem jantung. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya dan sudah paham mengenai pembahasan sebelumnya, yang mana bahwasanya jantung merupakan salah satu organ yang paling penting, yang mana dia tuh bertugas untuk memompa darah yang ada di dalam tubuh manusianya. Jika jantung dan juga pembuluh dalam jantungnya itu mengalami masalah atau suatu problem, maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang ada di dalam jantung. Nah, misalnya saja dapat menimbulkan gejala yang namanya gejala stroke bisa, ataupun bisa juga kebocoran jantung mungkin salah satunya. Nah, jantung dan juga dapat menimbulkan gejala. Jantung terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan juga sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Nah, jantung memiliki seperti yang telah dijelaskan tadi, memiliki peranan penting dalam tubuh manusianya. Nah, dengan mengenali anatomi jantung, maka secara tidak langsung kita dapat memahami fungsi setiap bagian dari jantung tersebut. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya dan juga bagaimana sih cara mengantisipasi gangguan yang bisa terjadi. Nah, selanjutnya pada sistem jantung ini sendiri juga memiliki yang namanya pembuluh darah besar. Nah, yang mana memiliki pembuluh darah besar ini memiliki peranan masing-masing. Nah, di antaranya nih ada 4 garis besar. Nah, apa saja sih? Yang pertama ini yang lebih dikenal dengan nama vena cava.
Yang mana vena cava ini dia itu bertugas untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh untuk menuju ke jantung. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang ada di samping. Itu vena cava ada terletak di sebelah kiri ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di sebelah kiri tersebut. Nah, yang kedua itu adalah arteri pulmonalis. Nah, seperti penjelasan mungkin sebelumnya teman-teman sudah menyimpulkan atau memahami, arteri pulmonalis ini memiliki tugas untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-parunya. Seperti bahasa Latin pulmo yang artinya paru-paru. Berarti dia membawa darah tersebut yang mengandung oksigen untuk menuju ke paru-paru. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat gambar di samping ya. Karena gambar di samping mungkin udah cukup jelas untuk teman-teman pahami. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya vena pulmonalis. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ingat teman-teman, kalau teman-teman misalnya ingin menghafal ataupun ingin memahami, ingat saja pulmo yang artinya paru-paru. Jadi otomatis dia pasti akan menuju ke maksudnya akan melewati paru-paru. Nah, vena pulmonalis ini juga memiliki tugas untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, untuk yang keempat itu adalah aorta. Aorta ini juga memiliki tugas untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh. Bedanya aorta ini menuju ke seluruh tubuh, berbeda dengan teman-temannya yang lain ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Nah, apa saja sih gangguan kesehatan pada pembuluh darah? Langsung saja kita masuk ya. Nah, yang pertama itu ada yang dikenal dengan namanya penyakit arteriosklerosis. Nah, penyakit ini atau penyakit arteriosklerosis ini, mohon maaf, merupakan kondisi gangguan yang mana pada pembuluh darah, yaitu terutama pembuluh darah arterinya itu mengalami yang namanya penyempitan akibat plak. Nah, plak pada pembuluh darah ini dia itu merupakan hasil dari tumpukan dari kolesterol, kalsium, dan juga sel radang. Nah, yang mana jika penyempitan yang terjadi semakin berat atau semakin parah, maka organ-organ yang seharusnya mendapatkan nutrisi dan juga oksigen justru dari pembuluh darah yang tadi ya, justru akan ikut kekurangan pasokannya. Nah, itu sangat berbahaya khususnya pada tubuh kita ya. Nah, selanjutnya, jika organ yang kekurangan pasokan oksigen ini dan juga nutrisi kemudian akan mulai terganggu nih. Terganggu apanya? Terganggu organnya, fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang terganggu? Nah, kadangkala plak ini di pembuluh darah tersebut jika lama-kelamaan dibiarkan, maka dia justru akan mengalami pecah atau pembauran, dan sehingga jika dia mengalami pecah tersebut, maka plak tersebut akan lepas dan juga mengikuti aliran darah. Nah, jika plak yang lepas tersebut dapat menyumbat pembuluh darah di tempat lain atau di tempat tertentu, habis itu dia pecah ataupun dia itu mengalir secara mendadak atau secara tiba-tiba, dia itu bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke pada orang-orang yang menderita penyakit arteriosklerosis ini. Nah, itu cukup berbahaya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, penyakit selanjutnya itu adalah penyakit cerebrovaskular atau yang lebih dikenal dengan istilah penyakit stroke. Nah, penyakit cerebrovaskular ini atau penyakit stroke atau yang lebih juga dikenal dengan namanya penyakit cerebrovaskular merupakan salah satu penyakit dari pembuluh darah ya, khususnya yang berada di otak, terutama
pada arteri otak. Nah, arteri di otak mengantarkan yang memasuki atau memberikan nutrisi dan juga oksigen penting ke jaringan-jaringan otak. Penyakit cerebrovaskuler ini muncul dari waktu ke waktu karena pembuluh darah di otak ini rentan sekali terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hipertensi ataupun yang lebih dikenal dengan nama tekanan darah tinggi, baik itu intermiten, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit pembuluh darah turuna ataupun merokok. Yang mana penyakit cerebrovaskuler ini dia itu dapat merusak yang namanya sistem-sistem yang ada di dalamnya. Nah, jika penyakit ini lama-kelamaan dibiarkan saja, mungkin dapat mengakibatkan manusia tersebut fatal ya pada tubuh manusia, apalagi yang sudah rentan. Nah, maka stroke ini akan semakin parah dari waktu ke waktunya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai penyakit arteri perifer. Nah, penyakit arteri perifer atau yang lebih dikenal dengan nama peripheral arterial disease atau PAD atau penyakit arteri perifer merupakan kondisi di mana suatu aliran darah ini menuju ke tungkai yang tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah yang berasal dari jantung atau arteri. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya ini justru terdapat pada tungkainya. Nah, tungkainya tersebut lama-kelamaan akan mengalami kekurangan pasokan darah dan akan terasa sakit lama-kelamaan, terutama saat berjalan. Nah, jadi saat berjalan itu terasa nyut-nyut atau terasa sakit jika terkena penyakit arteri perifer ini. Nah, penyakit arteri perifer terkadang tidak menimbulkan gejala dan juga yaitu berkembang secara berlahan-lahan tanpa disadari oleh manusianya. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penyakit arteri perifer ini bisa memburuk atau bahkan berdampak negatif nantinya di kemudian hari jika terlalu lama didiamkan atau tidak diketahui oleh sang penderita penyakit arteri perifer ini, sehingga dia itu akan menimbulkan kematian jaringan dan juga beresiko untuk diamputasi. Nah, resikonya itu sangat tinggi, dia bisa diamputasi karena apa? Karena tadi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah pada jantung atau arteri tadi. Nah, pada penyakit ini justru paling utama dipicu oleh yang namanya berbagai kondisi akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga mungkin pola makannya. Nah, oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit arteri perifer ini adalah dengan cara menjalankan gaya hidup sehat, pola makan sehat, kurangi makan makanan yang gorengan, dan perbanyak makanan yang sayur-sayuran seperti itu. Makanan yang bergizi seimbang dan juga rutin berolahraga yang paling penting. Nah, selanjutnya ialah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu kondisi yang mana ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen serta nutrisi yang ada di dalam tubuh untuk jantung menjadi rusak. Nah, biasanya kondisi ini disebabkan oleh flak kolesterol dan juga proses peradangan. Jika terlalu lama pembuluh darah ini yang mana memberi pasokan darah, oksigen dan nutrisi tadi menjadi rusak, maka kerja jantung akan tidak stabil dan bahkan bisa berhenti untuk berfungsi kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.